Puisi karya penyair Khalil Gibran, Anakmu bukanlah milikmu. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri Sang Hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu, sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur ataupun tenggelam ke masa lampau. Engkaulah busur asal anakmu. Anak panah hidup melesat pergi. Sang pemanah membidik sasaran keabadian. Shalom. Halo. Halo, siapa ini namanya? Oh iya, perkenalkan nama saya Maitala Boykan Wandana. Tadi bisa dipanggil Neo. Saya mahasiswa tahun terakhir dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Oh iya, aku lihat ikut pameran ini Basar ya. Betul. Ini jualan apa ini? Kebetulan kami jualan ini minuman matcha. Oh, matcha ya. Apa itu matcha? Matcha itu adalah daun teh dari Jepang. Dia dibikin bubuk itu, nanti bakal campur sama air sama susu minuman matcha. Oh iya, jadi ini mahasiswa tapi buka usaha gitu ya? Ya, betul. Ya. Apakah ini hanya di pameran ini atau di lain tempat itu? Kebetulan karena kami belum memiliki tempat fisik yang permanen, kita biasanya memang ikut event-event atau bazar-bazar di sekitaran UGM dan Jogja dan sekitar Jogja. Gitu. Oke. Neo kan masih kuliah ya? Iya betul, masih Terus kuliah. Usaha ini apa motivasinya? Awalnya sih karena udah nggak ada mata kuliah wajib lagi di kampus, jadi pengen nyari kegiatan yang lain, tapi pengen cari kegiatan yang bisa menghasilkan uang saku tambahan lah ya sebutannya. Iya. Jadi kita pas itu mikir kira-kira apa yang bakal disukain banyak orang dan kita temulah matcha gitu. Iya. Nah, jadi motivasinya untuk usaha tambahan ya, betul. latihan usaha gitu ya. Betul. Ya, lalu dipilih apa matcha ya. Matcha ya. Tadi karena ya cari usaha yang tidak
tidak ada atau tidak banyak yang tidak banyak membuat dan ya. yang kira-kira juga banyak orang bakal suka Om. Oh iya, Ya. prediksinya akan laris Betul, gitu ya. betul, betul. Oke. Ya, ini nanti kalau sudah selesai bazar ini, apakah akan lanjut dengan usaha seperti ini? Oh tentunya Om, jadi rencana kalaupun saya nanti udah selesai kuliah itu nanti semoga tahun ini bisa segera buka kafe di sekitar UGM. Jadi nanti biar untuk teman-teman atau mahasiswa yang ingin menikmati itu nggak harus nunggu kita buka di bazar atau event, jadi bisa langsung mampir. Oke, Targetnya jadi gitu. akan lanjut usaha ya? Ya, betul. Oke, Tuhan berkati ya. Siap, makasih Terima Om. kasih ya Neo. Ya, Yo. salut. Begitulah saudara-saudariku, sharing kami, bagaimana kami, saya selaku bapak dan istri sebagai ibu dari anak kami, In Christi Tikam Tirani atau Rani, boleh berproses menuju masa depannya, menuju kepada kedewasaannya. Kami memang mendidik dia sebagai tanggung jawab orang tua untuk anak yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Tetapi seperti dalam puisi Khalil Gibran, kami memang berpandangan bahwa orang tua tidak bisa mendikte, mendirect dan membentuk penuh seutuhnya sesuai dengan keinginan orang tua. Karena Tuhan memberikan potensi kepada setiap manusia. Dari anak menuju masa depannya, menuju kedewasaannya, punya potensi masing-masing anugerah Tuhan. Jadi kami memang mendidik dia, mendampingi dia, dan menghantarkan dia. Kami sering berdiskusi, mendiskusikan apa yang kau senangi. Mau sekolah, sekolah di mana? Mau pilih jurusan apa? Terlebih ketika mau kuliah, kami berdua dengan istri memberikan ruang pilihan bagi anak untuk menentukan apa yang akan diraih, cita-cita apa, dan masa depan kelak itu bagaimana pandangan anak. Dan kami juga memberikan pandangan, saling tukar pandangan, dan akhirnya anak mengambil keputusan. Saya sebagai bapak yang berprofesi pelayanan, sebagai pendeta, saya mengharapkan dia ambil studi teologi. Mamanya mungkin sebagai biolog,
mengharapkan dan senang kalau anaknya studi biologi, tetapi kami tidak memaksakan itu. Dan akhirnya anak memilih studi ilmu budaya, jurusan sastra Inggris. Nah, dalam kegiatan-kegiatan seperti yang kami rekam dan kami sharingkan ini, anak punya kreativitas untuk membuat suatu usaha, pengembangan usaha kemandirian, ya seperti UMKM mungkin ya, dengan membuat awalnya dulu membuat lemper Jepang atau yang disebut onigiri itu. Lalu kemudian setelah sekian bulan dicoba, anak menemukan bentuk usaha yang dia temukan sendiri dengan teman-temannya, yaitu membuat usaha meocha, yaitu teh Jepang dicampur dengan susu, ya karena dia senang kucing, lalu dia ambil inspirasi namanya meongcha menjadi meocha, ya baik. Dan akhirnya puji Tuhan, diberkati Tuhan. Dari sehari dulunya awal-awal aku 50 cup, ya 50 gelas plastik itu, ya kemudian meningkat 100 cup, ya lama-lama sehari dalam event-event itu biasanya basar misalnya bisa laku 300 sampai 400 cup sehari. Dan puji Tuhan kemarin dalam acara lari, ya 5 kilo dan 10 kilo, ya dipesan oleh panitia untuk dibagikan kepada semua peserta. Pesanannya dalam satu event 2000 cup, ya matcha ini. Puji Tuhan, diberkati. Nah, untuk masa depannya, ya saya serahkan kepada anak, apakah akan menjadi usaha dan bahkan profesi dia, atau ya saya kembali dan kami orang tua mengembalikan kepada anak untuk memilih, menentukan ya, keputusan untuk masa depannya. Nah, yang terpenting saudara-saudariku, teristimewa para orang tua, ya, bahwa kami melaksanakan amanat firman Tuhan. Sebagai orang tua, ada pedoman dari Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Inilah cara kami mendidik anak kami, ya mungkin bisa dikatakan dengan bahasa pendidikan yang demokratis tapi terpimpin berdasarkan kasih seperti yang diajarkan Tuhan. Orang tua harus mengasihi anaknya dengan total, dengan sungguh-sungguh sesuai dengan amanat Tuhan, Sang Hidup yang memberikan kehidupan bagi kita semua, satu keluarga. Akhirnya selamat melanjutkan proses kehidupan berkeluarga, orang tua bersama anak-anak, anak-anak dengan orang tua dan saudara-saudara. Tuhan memberkati. Shalom, salam pirukun.